Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok SPK akan menjelaskan tentang hasil analisis kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jumlah Petugas dengan Metode Logika Fuzzy Tsukamoto. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Efrat Ayas dengan NIM 92. Perkenalkan, nama saya Kartik Murtadi dengan NIM 124001. Perkenalkan, nama saya Rais Muhtar Hakim dengan NIM 107. Dan saya Loduluvian Nugraha dengan NIM 120. Nah, pembahasan inti yang akan kita bahas di sini yang pertama akan bahas studi kasus, lalu kriteria dan himpunan, lalu rule base, rumus fuzzy, penerapan aturan, program dan tampilan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja yang pertama studi kasus. Toko Serba Jaya melayani pelanggan dengan jumlah yang berubah-ubah setiap hari, sehingga beban kerja karyawan nggak selalu stabil. Nah, selama ini penentuan jumlah petugas itu masih didasarkan dengan supervisor yang sering menyebabkan kekurangan atau kelebihan petugas. Hal ini berdampak pada kualitas layanan dan efisiensi operasional. Nah, untuk itu dibutuhkan sistem pendukung keputusan berbasis logika fuzzy yang dapat menentukan jumlah petugas secara lebih objektif berdasarkan jumlah pelanggan dan tingkat beban kerja. Diharapkan dengan sistem ini, toko Serbajaya dapat menampilkan jumlah petugas yang optimal pada setiap kondisi operasional. Nah, maka dari itu kami menentukan kriteria dan himpunannya. Yang pertama ada beban kerja karyawan atau workload dengan minimal 1 ringan dan maksimal 10 sangat berat. Lalu jumlah pelanggan harian customer minimal 50 dan maksimal 500 orang. Serta output yaitu jumlah petugas yang harus bertugas atau staff dengan minimal 3 orang dan maksimal 20 orang. Nah, ini untuk lebih jelasnya pelanggan harian dengan range 50 sampai 500. Untuk sedikit itu lebih atau sama dengan dari 50 dan banyak itu kurang dari sama dengan 500. Lalu beban kerja karyawan dengan range 1 sampai 10 dengan rendah lebih dari sama dengan 1 dan tinggi kurang dari sama dengan 10. Dan yang terakhir petugas yang harus bertugas dengan range 3 sampai 20. Untuk sedikit itu lebih atau dari sama dengan 3 dan banyak itu kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya di sini ada rule base. Di sini ada 8 rule base yang kita buat karena mengacu dari kriteria yang kita buat tuh ada 2 sedikit banyak dan yang lain itu terus karena ada 3 di pangkat 3 hari kita jadi menjadi 8 rule. Nah, di sini ada if customer banyak dan beban kerja tinggi dan petugas sedikit, terus dan selanjutnya itu banyak. Nah, tapi kita di sini hanya mengambil 4 yang kita gunakan untuk rule base. Yang pertama itu ada if customer banyak dan beban kerja tinggi, jadi petugas itu banyak. Terus jika customer banyak dan beban kerja rendah, maka petugasnya juga banyak. Habis itu yang ketiga itu jika customer sedikit dan beban kerja tinggi, maka petugas banyak. Terus yang terakhir jika customer sedikit dan beban kerja rendah, itu maka petugas sedikit. Oke, selanjutnya di sini ada rumus fuzzy. Yang pertama untuk pelanggan harian, di sini ada rumus sedikit itu nilai keanggotaannya tuh rumusnya itu 500 dikurangi 320, habis itu dibagi 450. Nah, itu sama dengan 0,4. Terus yang kedua tuh ada banyak nilai keanggotaannya sama dengan 320 dikurangi 50 dibagi 450 sama dengan 0,6. Terus yang kedua ada beban karyawan, sama rumusnya itu di sini nilai keanggotaannya 10 dikurangi 7 dibagi 9 sama dengan 0,33. Terus itu yang rendah, yang tinggi itu 7 dikurangi 1 dibagi 9 sama dengan 0,6. Ya, ini ada rumus petugas yang harus bertugas. Nah, ini ada rumus yang rumusnya. Selanjutnya
Selanjutnya ada penerapan aturan. Untuk aturan yang pertama yang kita pakai tadi itu kan ada customer banyak, beban kerja tinggi, dan petugas banyak. Di sini kita menggunakan min dari customer banyak yaitu 0,6 dan juga digabungin sama beban kerja tinggi. Ya, jadi kita ambil yang paling kecil yaitu 0,6. Jadi untuk A1 itu predikatnya 0,6. Nah, selanjutnya kita nyari Z-nya pakai rumus yang Z1 dikurangi 3 per 20 dikurangi 3 didapatin Z1-nya itu 13,2. Untuk aturan yang kedua yaitu ada 3 customer banyak, beban kerjanya rendah, dan petugasnya banyak. Kita ambil di customer banyak dan juga beban kerjanya rendah. Untuk A2 predikatnya kita ambil yang terkecil yaitu 0,33 dan dimasukin ke rumus seperti yang sebelumnya, didapetin Z2 itu sebesar 8,61. Lanjut ke aturan yang ketiga yaitu customer sedikit, beban kerjanya tinggi, dan petugasnya banyak. A3 predikatnya kita ambil yang terkecil yaitu 0,4 dan juga rumusnya sama, masih Z3 dikurangi 3 per 20 kurangi 3 itu didapetin Z3-nya 9,8. Untuk yang terakhir yaitu if customer sedikit dan beban kerjanya rendah dan petugasnya juga sedikit. Diambil yang predikat minimal atau yang paling terkecil itu ada di 0,33. Setelah dioperasikan di rumus didapetin Z4-nya 14,39. Ya, selanjutnya ada output Kris. Jadi di sini rumusnya ada A1 dikali Z1 ditambah A2 dikali Z2 dan seterusnya. Itu kita dapetin angka di 19,43 dan juga bawahnya pernya 1,66. Didapati hasil yaitu 11,7 atau kita bulatin ke atas yang menjadi 12, jadi 12 orang. Lalu selanjutnya adalah source code dari penerapan implementasi rumus-rumus fuzzy dan metodologi yang ada di slide-slide sebelumnya. Di sini kami menggunakan pemrograman bahasa Python. Kita juga menggunakan library. Yang pertama itu ada CK-Inter untuk visualisasi interaktif. Lalu yang kedua adalah Matplotlib dan NumPy, itu juga untuk visualisasi namun tidak terlalu interaktif. Mungkin nanti hanya dikasih di verbose. Verbose adalah yang sebelah kanan sebelah sini. Nah, kita juga menggunakan pemrograman berbasis object oriented karena di sini ada def dan lain-lain. Nah, kita juga menerapkan rumus-rumus sebelumnya ke dalam pemrograman ini untuk membantu kelancaran program. Ini adalah program yang selanjutnya. Di sini tertera adalah plot-plot untuk visualisasi. Lalu di sini kita menggunakan, karena tadi menggunakan metode Tsukamoto, jadi kita membuat kelas Tsukamoto. Dan di sini adalah apa yang terjadi di dalam aplikasi tersebut. Misal di sini ada calculate, dia untuk menghitung, lalu untuk plot ini adalah untuk visualisasi di dalamnya, lalu ini adalah untuk pembersihan, ya kayak tombol pembersihan. Dan ini adalah produk dari program yang sudah kami jalankan. Di sini ada form masukkan customer, lalu form masukkan workload, lalu yang sudah saya bicarakan tadi di sebelumnya, kita menggunakan Tsukamoto app. Tadi ada metode calculate, metode plot membership, lalu metode clear. Di sini semua berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah hasil verbose-nya. Verbose ini hasilnya adalah deskripsi atau laporan singkat mengenai program yang telah kami buat untuk implementasi fuzzy logic pada proyek ini. Dan kesimpulannya, setelah kami hitung menggunakan metode fuzzy Tsukamoto dengan input jumlah pelanggan sebanyak 370 orang dan beban kerja karyawan sebanyak 7 orang yang nilainya cukup tinggi. Nah, sistem menghasilkan nilai output CRISP
sebesar 11,7 yang akan dibulatkan menjadi 12 petugas. Artinya pada kondisi tersebut jumlah petugas yang optimal menurut sistem Fuzzy adalah sekitar 12 orang, sehingga beban kerja dapat terbagi dengan lebih seimbang dan risiko kekurangan maupun kelebihan petugas dapat dikurangi. Oke, jadi mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin